Selamat, kalian terkena prank. Ini bukan pembahasan tentang gamenya bakalan ditutup atau meninggalkan kita. Tapi bila ini terjadi, bila ini dibiarkan, mungkin thumbnail tersebut yang kalian lihat pertama itu bahkan terjadi di masa yang akan datang. Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kirora. Sebelum kita menuju video yang akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Video kali ini akan sedikit berbeda karena aku bakalan menjelaskan hal-hal apa saja yang membuat umur game DBDM ini menjadi pendek atau tidak bertahan lama. Tapi ini hanya spekulasiku aja, bukan berarti gamenya bakal ditutup beneran. Tapi siapa tahu beneran terjadi. Intinya nggak ada yang tahu tentunya. Jadi yang aku jelasin di video adalah hal-hal apa saja, masalah apa saja yang terjadi terhadap waktu aku bermain DBDM versi NetEase, dan juga mungkin masalah ini juga muncul di kalian. Disclaimer dikit, ini bukan berarti aku menjatuhkan pihak NetEase. Tentu saja kita nggak asing lah dengan nama NetEase di game-game mobile tentunya. Dia pernah megang segala macam game yang ada di mobile tentunya. Jadi pembahasan ini adalah keluh kesah, dan juga mungkin aku mewakili perasaan kalian di video kali ini. Mungkin ada, oh iya aku pernah nih ngalamin ini, terima kasih udah dibahas ya gitu. Mungkin masalah-masalah yang aku alami mungkin terjadi juga di kalian. Jadi inilah beberapa masalah membuat game DBDM bakalan berumur pendek jika terus-menerus dibiarkan. Tentu saja untuk masalah yang aku baru akan bahas adalah loading gamenya. Jadi masalah untuk loading gamenya ini sedikit mungkin pernah terjadi di kalian, bahwasannya kita bakalan nyetek di loadingnya yang gambarnya ada Survivor, The Meg, kemudian Twilight dan lain-lainnya. Kadang-kadang loadingnya itu nyetek di 40%, kadang-kadang 80%, bahkan gak ada persennya sama sekali. Jadi masalah ini tuh bener-bener bikin apa ya, kita harus keluar dulu, harus ngetrik di kayak YouTube lainnya, seperti kita hapus sampahnya dulu baru masuk. Kadang-kadang kita melakukan itu pun kadang-kadang gak bisa. Kita harus ngerasa. Biasanya kalau aku nggak bisa buang sampah, biasanya kita klik aplikasinya, lihat di opsinya buang sampah. Jadi kita bersihkan cache untuk aplikasi tersebut, untuk aplikasi DBD mobile tentunya. Itu tetap nggak bisa. Kadang-kadang aku harus ngerestart handphone baru bisa masuk. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Jadi kadang-kadang aku biarin. Sebenarnya hal ini tuh sepele, cuman sedikit mengganggu saja gitu. Kemudian bug kamera Survivor. Jadi aku nggak punya videonya karena memang waktu itu aku mainnya malam dan aku itu males nge-record kalau udah malam-malam, bikin HP udah kuras habis. Waktu itu aku pernah ngalamin namanya bug kamera pada Survivor. Jadi ngezoom banget. Jadi kayak dulu itu pernah waktu update. Dulu itu NetEase pernah update dan kameranya itu deket banget ke Survivornya dulu. Itu dekat banget, zoomnya itu terlalu dekat. Jadi masalah itu mungkin aku aja yang ngerasain, mungkin kalian ya kalau ngerasain ya berarti ya sama, kita punya masalah yang sama gitu. Kemudian hitbox, aduh ini dia hitbox. Jadi ini pernah terjadi daripada NetEase yang pernah aku alamin. Mungkin 3 hari yang lalu aku pernah ngalamin, aku dikejar the clown di map yang terang, aku lupa namanya, yang intinya di situ map terang. Aku terkena hit padahal aku udah jatuhin paletnya, tapi dia masih sempetnya kena stun. The clownnya kena stun, cuman dia bisa menghit aku padahal sinyalku di situ hijau dan masih aman lah untuk bisa menjatuhkan paletnya terlebih dahulu. Ternyata aku masih kena hit dan sampai take down. Kemudian masa selanjutnya adalah sinyal. Ya, ada 2 kemungkinan sinyal, mungkin dari internet kita atau dari gamenya. Ini masalahnya adalah di gamenya. Entah kenapa di versi NetEase ini untuk masalah sinyal, jaringan atau servernya itu kadang-kadang membuat itu
apa ya, padahal hijau loh, kita buka aplikasi segala macamnya lancar, main game selain DPDM masih lancar, giliran kita main Dead by Daylight Mobile tiba-tiba sinyalnya kuning, tiba-tiba merah, kadang hijau, hijau dan angkanya tuh 20 ms atau 14 ms, itu malah nge-lag. Ini kan aneh, sinyal hijau tapi kayak ketarik-tarik kan, kayak ngebling gitu kan, itu yang sangat parahnya. Kemudian masalah selanjutnya adalah foreclose. Nah ini udah gak asing di telinga kita, bahkan di game-game lainnya. Foreclose, kenapa foreclose itu bisa terjadi? Ada dua macam yang bisa terjadi. Yang pertama adalah device. Kemungkinan device itu udah gak support di aplikasinya karena perangkat tentunya, atau dari sistemnya. Kadang-kadang sistem itu yang membuat aplikasi itu gak berjalan, bahkan aplikasi itu gak sanggup untuk menjalankannya di perangkat yang udah tua atau habis diperbarui nggak support lagi. Kemudian yang kedua opsinya adalah dari aplikasinya. Kadang-kadang aplikasi itu juga nggak bisa support loh di handphone, beberapa handphone, walaupun spesifikasi kita itu udah mumpuni untuk bermain game atau menjalankan aplikasi sesuatu yang kita itu anggap itu udah kecil banget, tapi tetap foreclose. Walaupun ukuran aplikasi tersebut itu kecil, kadang-kadang aplikasi itu malah nggak bisa support di device yang mumpuni itu. Jadi masalah ini terjadi di Dead by Daylight versi mobile, ya, versi NetEase tentunya. Untuk game-game lainnya aku nggak pernah ngalamin foreclose. Honkai, Call of Duty Mobile, kemudian Ice Riser, kemudian Nike, itu nggak pernah foreclose. Cuman Dead by Daylight Mobile yang sering foreclose. Lalu masalah selanjutnya adalah bug icon antara survivor atau killer saat terjadi atau sesudah foreclose gitu. Masalah awal kenapa terjadinya icon berpindah-pindah, tombolnya error, atau kitanya atau karakternya killer atau survivor itu terjadi keanehan atau keeroran, ini terjadi saat sesudah foreclose. Jadi foreclose, kemudian kita ingin masuk gamenya lagi, melanjutkan pertandingan yang tadinya foreclose, dan ketika kita masuk, loadingnya selesai, tiba-tiba ikonnya udah berpindah tempat, tombolnya error, ya intinya dan lain-lain lah, terjadi keeroran gitu. Hokinya ada beberapa yang nggak berubah, tapi tetap aku yang pernah merasakan ini, karena aku sering foreclose juga, tapi jarang foreclose. Cuman ya bisa dihitung dengan jari, ya sehari bisa-bisa ya tiga kali foreclose waktu main Dead by Daylight Mobile versi NetEase. Ikonnya berpindah-pindah, walaupun memang itu tidak mengganggu kok, itu nggak mengganggu banget, cuman takutnya nanti perubahan tersebut bakalan terjadi di pengaturan. Tapi sekarang masih aman-aman aja, cuman waktu keadaan foreclose doang. Tapi kalau udah selesai gamenya, kita main lagi, itu udah normal sebenarnya ikonnya. Cuman ini agak meresahkan banget. Takutnya ya gak apa-apa lah untuk icon berpindah tempat, itu nggak masalah. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita mencet tombol ngangkat survivor atau survivor, ya intinya tombolnya error, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Ada satu keeroran waktu foreclose itu, survivor larinya cepet banget. Ada itu, dan aku punya videonya yang bisa kalian lihat sekarang. Itu ada. Ini lucu banget. Jadi aku takutnya ini nanti di-banned gitu loh. Masalah selanjutnya yaitu match killer yang sangat-sangat lama. Match killer ini kalau kita pakai killer, ingin main pakai killer, kadang-kadang kita dapat rumus sekitar 5 menit. Bahkan ada yang 8 menit. Bahkan aku pernah mengalami 10 menit untuk mendapatkan room, dan itu nggak dapet 10 menit. 10 menit loh. Ini sepele sebenarnya. Sepele banget. Tapi kalau dibiarin, kita juga bosen main killer gitu loh. Kita mau naikin levelnya killer, justru kebuang waktunya gara-gara cuma nyari match. Itu pun tiba-tiba kalau kita dapat match, dapat musuh, dapat survivor, itu pun tiba-tiba kita keluar dari gamenya dengan alasan connection host terputus atau sinyal kita yang jelek. Kita udah capek-capek nunggu lama, giliran dapet tiba-tiba keluar lost connection host, atau ada yang keluar. Gimana itu?
rasanya itu bener-bener nyesek. Kita harus nunggu lagi lama lagi. Ya kalau koneksinya putus kita dapat cepet nggak apa-apa, tapi kita harus nunggu lama lagi. Tiba-tiba dapatnya timnya yang SWF. Waduh. Masalah selanjutnya yaitu match survivor. Kalian pasti merasakan bahwa anjir, aku dapat tim ini dong, dapat tim bot gitu. Bot itu bisa kita kenali ciri-cirinya lewat nickname. Tapi nickname tidak menjadi pedoman bahwa ini di bot. Bisa kalian lihat perknya. Kadang-kadang kita bisa bedain yang dimana player baru main dan juga bot. Player baru main tentu saja dia bakalan nyari-nyari perk yang dimana itu ini apa ya, firasatku aja sebagai player baru. Misalnya aku pasti nyari perk yang dimana itu kecepatan lari survive itu lebih cepat daripada killer tentunya. Oke. Pasti itu karena player baru takut banget dengan killer, dikejar killer kan. Tentu saja mereka bakal nyari perk yang dimana itu larinya cepet, dapat speed boost segala macamnya untuk tidaknya nggak dikejar killer gitu kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya dikejar killer terus kan. Kemudian waktu dia jalan, jadi ciri-ciri bot itu waktu dia jalan ke generator yang paling dekat dengan dia bakalan jongkok sambil ini apa maksudnya, jalan sambil jongkok. Tapi itu bisa jadi itu player juga bisa jadi, bisa jadi kita hanya perspektif aja, kita berangan-angan aja, kita jangan menuduh oh ini bot ini ya. Belum tentu juga. Ini hanyalah pendapatku aja yang selama ini aku main, oh ini dapat bot astaga gitu. Tapi yang paling jelas adalah dilihat dari perknya. Seandainya orang yang pemain yang dimana ingin mencoba game baru, tentu saja dia bakalan nyari perk yang sekiranya itu larinya cepet agar dia nggak dikejar killer. Udah itu aja. Masalah selanjutnya adalah skin. Ini bukan berarti aku setuju skinnya jelek atau enggak. Skinnya bagus-bagus untuk versi mobile. Kita juga nggak bisa mengelak bahwa setiap game mobile itu pasti ada skin berwarnanya, ada konsep warna-warninya. Kita nggak bisa ngelak, ini mobile coy. Tapi di sini adalah game horornya. Ini pendapatku aja. Lain kali kalau mau munculin skin itu tolong jangan warni-warni lah pihak netes ya. Kita itu bukannya bosan dengan konsep kalian, kita itu nggak bosan tentang konten-konten baru kalian, itu kita nggak bosan, justru kita semakin semangat kalau kalian konten, kalian memberikan kita konten itu yang masih fresh. Tolong jangan skin lah, 2 minggu sekali keluar muncul skin baru dan itu pun warna-warni, jangan gitu dong. Tapi bang, terserah mereka, yang penting kan elunya kalau nggak pakai ya nggak masalah. Aku tahu nggak harus pakai. Tapi cuman kalau misalnya pemain lainnya gimana, apakah juga nggak stres dia diincar killer terus karena selalu ketahuan gitu kan, dari jauh kelihatan warna biru, pink gitu, hijau yang sangat gemerlap gitu kan. Itu bisa jadi loh, jadi masalah, dan justru malah itu menjadi sasaran empuk killer malahan. Kemudian konten yang disajikan oleh pihak netes, sebenarnya Dead by Daylight Mobile versi Asia ini sebenarnya kekurangan konten, apalagi mapnya ya kan, mapnya masih dikit. Lalu kemudian isi kontennya masih sederhana, tidak ada yang terlalu berubah. Walaupun memang tiap tahun, tiap bulan, tiap 2 minggu sekali bakal ada yang baru tentunya, tapi juga kita butuh fitur baru coy. Map, terutama map, kita butuh map. Walaupun sekarang untuk pihak NetS-nya sendiri mereka udah ngegas ya, udah harus ngejar target bahwa nanti artis sudah muncul, kemudian 2 minggu kemudian besok 2 minggu mungkin tanggal 25 ya, 25 Mei bakalan muncul killer baru namanya The Blind. Inilah yang mungkin mereka ngebut killernya dulu baru map lainnya. Tapi ya kita bosan juga kalau nggak ada sesuatu hal yang baru. Masalah selanjutnya yaitu tempat basement yang sangat gelap, terutama di Blood Lounge
itu gelap banget. Sampai-sampai aku harus naikin brightnessku yang membuat rusak mata. Jadi di sini ada beberapa map yang basementnya itu terlalu gelap, terutama yang basementnya di bawah rumah tempat looping killer itu gelap banget. Contohnya yang kalian lihat sekarang, Bloodlines ini bener-bener sangat gelap, dan aku harus nyerahin brightnessku untuk ini bener-bener gelap karena kurang brightnessku yang aku tinggiin atau memang dari mapnya gitu loh. Jadi inilah masalahnya yang agak-agak annoying atau terganggu lah, terlalu gelap coy. Lalu yang terakhir adalah bug killer, bug kamera killer. Jadi ada dua video yang kalian lihat sekarang. Yang pertama Xenopite, kalian lihat waktu dia ngangkat survivor, waktu gantung survivor itu ngebug, ada kayak kontras warna atau ya sesuatu hal yang glitch ya, namanya glitch. Ada glitch untuk Xenopite. Aku kira mungkin ini masalahnya cuma aku doang, dan ternyata ini juga terjadi The Killer Nightmare. Jadi Nightmare untung aja waktu aku itu masih latihan pakai killer ini, jadi aku buat latihan dulu buat sebelum masuk match biar tanganku ini nggak kaku. Kalian lihat sendirilah samping kanannya kayak gimana, nge-glitch anjing. Ini parah banget. Gimana coba ini, nge-glitch parah loh ini. Jadi itulah beberapa masalah yang kalau dibiarkan oleh pihak developer maka gameplaynya bakalan sangat membosankan, dan terburuknya adalah gamenya bakalan ditutup. Semoga ini difix secepatnya sih, walaupun nggak hilang bugnya nggak hilang, setidaknya bug tersebut jarang muncul di gamenya gitu loh ya. Dan juga aku mohon maaf untuk pihak netis, aku harus mengeluh kesahkan tentang bug-bug atau masalah yang ada di gamenya. Aku bukan masalah karena nggak suka gamenya, aku masih suka gamenya. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video lainnya. See you next time and bye.